Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Malik Channel. Di channel ini akan dibahas berbagai macam persoalan matematika dari tingkat SD, SMP, SMA, dan juga soal matematika ujian masuk perguruan tinggi, baik itu PTN, PTS, dan juga kedinasan. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai pecahan, pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk nomor satu, kita akan membahas mengenai penjumlahan pecahan biasa. Oke, 2 per 5 ditambah 3 per 8. Bagaimana caranya teman-teman? Kalau kita menemukan pecahan yang beda penyebutnya, caranya adalah kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara mengalihkan penyebut dari masing-masing, yaitu 5 dikali 8 sama dengan 40. Kemudian bagaimana dengan pembilangnya? Pembilangnya adalah cara termudahnya dengan mengalihkan silang 2 dikali 8 dan 5 dikali 3. 2 dikali 8 adalah 16 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 15. Sehingga kalau penyebutnya sudah sama, kita sudah bisa langsung menjumlahkan. 16 ditambah 15 adalah 31 per 40. Sangat mudah ya teman-teman, sehingga jawabannya adalah C. Oke, paham? Selanjutnya kita pindah ke nomor 2. Masih pecahan biasa, tapi operasinya adalah pengurangan. Nah, jika soalnya seperti ini, bagaimana? Sama dengan nomor 1, yang pertama kita lakukan adalah samakan penyebutnya, yaitu dengan cara mengalihkan penyebut dari masing-masing. 7 dikali 5, yaitu 35. Kemudian bagaimana dengan pembilangnya? Masih sama, yaitu 6 dikali 5 sama dengan 30. Dan di sini harus hati-hati ya, karena di sini adalah operasinya pengurangan, sehingga di sini dikurang. 7 dikali 1 sama dengan 7. Sehingga penyebutnya sudah sama, berarti kita sudah bisa langsung mengurangi. 30 dikurangi 7 adalah 23 per 35. Jawabannya adalah yang B. Nah, ini untuk pecahan biasa, baik penjumlahan maupun pengurangan. Kuncinya adalah kalau beda penyebutnya, kita samakan dulu penyebutnya dari masing-masing dua pecahan tersebut. Oke, kalau sampai sini paham, kita pindah ke soal berikutnya. Nah, nomor 3 ini adalah penjumlahan pecahan campuran. Nah, langkah pertama kalau menemukan pecahan campuran yaitu adalah mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat, misalkan pecahan pertama adalah 3, 4 per 7. Yang kedua adalah ditambah 1, 2 per 9. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengubah 3, 4 per 7 menjadi pecahan biasa. Yaitu caranya adalah dengan cara 7 dikali 3 ditambah 4. 7 dikali 3, 21 ditambah 4, 25 per 7 ditambah 1, 2 per 9, itu adalah 9 dikali dengan 1, yaitu 9, ditambah dengan 2, berarti 11 per 9. Nah, kalau udah seperti ini, sama dengan nomor 1 dan nomor 2, yaitu sudah menjadi pecahan biasa. Namun, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu,
yaitu sama dengan 7 dikali 9 adalah 63. Kemudian bagaimana dengan pembilangnya? Yaitu dikali silang ya. 9 kali 25 itu adalah 225 ditambah 7 dikali 11 yaitu 77. Nah, karena ini sudah sama penyebutnya, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 225 ditambah 77, 302 per 63. Nah, di sini pembilangnya lebih besar dari penyebut, sehingga kita harus sederhanakan menjadi pecahan campuran lagi. Nah, di sini sudah sama penyebutnya 63, tinggal 300 dibagi 63 berapa? 4 atau 5. Kalau kita lihat ya, 300 dibagi 60 saja itu kan hasilnya 5. Tapi karena ini 63, berarti pasti itu kurang dari 5. Coba kita buktikan, kalau 63 dikali 5 pasti lebih dari 302. Nah, ini 5. 1 di sini 315. Berarti di depannya adalah 4. 302 dibagi 63 adalah 4. Berarti kemungkinan A atau C. Nah, 4 kita simpan di sini ya, atau di sini deh. 4. Nah, kemudian bagaimana mencari sisa pembilangnya? Yaitu dengan cara 63 dikali 4 itu adalah 2, ini 1, 252. Nah, di atas pembilangnya adalah awalnya 302, tetapi karena sudah disederhanakan menjadi 4, sisanya adalah 302 dikurangi 4, yaitu 252 per 63. Berarti dikurangi 252. Sisanya adalah 50. 302 dikurangi 252 adalah 50. Sehingga pembilangnya adalah 50 per 63. Jawabannya adalah yang A. Oke, sampai sini paham ya. Untuk pecahan campuran, jadi langkah pertama adalah kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Kemudian samakan penyebutnya. Kemudian jika hasil akhirnya adalah pembilang lebih tinggi daripada penyebut, kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Ini masih pecahan, mohon maaf, ini pecahan campuran, tapi operasinya adalah pengurangan ya. Nah, sama dengan langkah yang tadi, pertama adalah kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 3, berarti 13 per 5. Dikurangi dengan 7 dikali 1 ditambah 5, 12 per 7. Nah, di sini sudah sama-sama menjadi pecahan biasa. Langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebutnya, yaitu 5 kali 7 adalah 35. Kemudian pembilangnya kita kalikan silang. 7 dikali 13 adalah 91. Nah, di sini hati-hati, ini adalah operasinya pengurangan. Dikurangi 5 dikali 12 yaitu 60. Nah, karena di sini sudah sama penyebutnya, kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 91 dikurangi 60 itu adalah 31 per 35. Sudah ketahuan mana jawabannya? Ya, adalah yang D. Gampang ya, teman-teman ya. Untuk pecahan
campuran baik penjumlahan maupun pengurangan. Oke, kalau sudah bisa kita pindah ke soal terakhir, dan ini kombinasi ya. Nah, pecahan biasa dan campuran dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Sebetulnya sama langkahnya. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pertama yang di depan dulu ya. 4 dikali 3, 12. 12 ditambah 3, 15 per 4. Kemudian ditambah, sama, tidak berubah kalau yang ini, 2 per 3 dikurangi, nah 1 per 2. 2 dikali 1, 2. Ditambah 1, 3. Berarti 3 per 2. Nah, di sini dari ketiga ini penyebutnya beda-beda ya. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Sebetulnya ada dua cara. Kita bisa langsung kalikan semua penyebutnya, atau kita cari FPB, faktor persekutuan terbesar dari masing-masing angka ini. Namun untuk memudahkan kita kalikan saja ya, supaya sama dengan beberapa contoh di soal sebelumnya. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 2, 24. Nah, bagaimana mencari pembilangnya? Kalau sebelumnya itu kita hanya kali silang, tapi karena ini 3, kita nggak bisa langsung seperti itu. Caranya adalah, untuk yang bilangan pertama, caranya adalah 24 dibagi 4, hasilnya 6, kemudian dikali pembilangnya. 6 dikali 15 berapa? 90. Oke, yang kedua, 24 dibagi 3, itu hasilnya 8, dikali 2, 16. Berarti di sini plus 16. Kemudian dikurangi 24 dibagi 2, 12. 12 dikali 3, 36. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, sekarang kita operasikan pembilangnya. 90 ditambah 16 adalah 106. Kemudian dikurangi 36. 106 dikurangi 36 adalah 70. Nah, sekarang gini, 70 per 24. Sebetulnya kalau sampai sini kita lihat dulu yang diminta jawaban itu seperti apa. Nah, ternyata dari A sampai D diminta penyebutnya adalah 12. Berarti kita sama-sama bagi 2 ya. Pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Berarti di sini 70 dibagi 2 adalah 35. Penyebut 24 dibagi 2 adalah 12. Nah, apakah sampai sini ada? Ternyata masih belum cukup. Pembilang masih lebih besar dibanding penyebut, sehingga kita harus sederhanakan menjadi pecahan campuran. Nah, 35 dibagi 12 itu berapa? Pasti 2 ya, karena 36 dibagi 12 itu kan 3. Nah, karena 35 lebih kecil dari 36, berarti 2 ya. Nah, di sini 2. Nah, kemudian bagaimana sisa pembilangnya? Caranya gampang. Dari 35 yang sudah diambil 2 ini, berarti kan 2 dikali 12, 24. Nah, 35 dikurangi 24 yaitu 11. Berarti jawabannya adalah 2, 11 per 12. Kalau kita mau cek ulang, itu gampang sebetulnya. Tinggal 12 dikali 2, 24. 24 tambah 11, 35. Berarti ini memang sudah sama. 2, 11 per 12 itu sama dengan 35 per 12. Jawabannya yang B. Nah, jadi untuk pecahan sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi poinnya adalah baik pecahan campuran
maupun pecahan biasa, ketika penjumlahan maupun pengurangan itu kita samakan dulu penyebutnya. Tapi khusus untuk pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Setelah itu, jika yang diminta di jawaban adalah sederhana, maksudnya balik lagi ke pecahan campuran, ya kita harus sederhanakan. Seperti contoh soal ini, 35/12, kita harus ubah menjadi 2/11/12. Oke, sampai di sini dulu. Kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silakan klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.